yakni tentang hakikat sholat menurut Al-Quran. Karena banyak yang bertanya sih, ya. Banyak yang bertanya sesungguhnya sholat itu merupakan tiang agama. Ya, benar. Ada suatu hadis yang mengatakan bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita telah meruntuhkan agama. As-sholatu imanuddin. Iya, as-sholatu imanuddin. Dan ada di dalam Al-Quran itu dijelaskan, orang yang sholat, aqimus sholat. Ketika orang itu yang sholat, pasti dia mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun dapat kita lihat ya, fenomena saat ini banyak orang yang sholat dikategorikan kiai lah, ulama dan semacamnya, ustadz. Namun terkadang mulutnya sering berkata keji, sering mengumbar kebencian. Itu bagaimana Cak? Hakikat sholat yang sesungguhnya menurut Al-Quran itu mungkin. Ini Ustaz Marzuki. Sholat ini kan di menurut Syekh Abdul Qadir ada dua pandangan. Ada sholat syariat. Sholat syariat itu dia dalam bentuk dalam ilmu fikih kan diawali takbir, diakhiri salam, dan semua yang berkaitan jasadiyah, zahiriyah itu namanya sholat syariat. Nah, menurut Syekh Abdul Qadir, sholat itu adalah bagaimana munajatnya manusia dalam kolbun atau jiwa kita yang kita dapatkan, ya kan? Arti jiwa kita, kolbun kita yang kita hadapkan kepada Sang Khalik atau munajat. Maka as-sholatu wa munajatun wa doa, ada di dalam doa. Kalau saya lebih mengatakannya, sholat itu adalah hubungan. Atau saat orang bermunajat kan hubungan tuh, ya berhubungan. Kalau bahasa kiai 4-4-3-2 artinya kan hubungan munajat ya kan, 4-4-3-2. Tapi yang kita hubungkan jasad dia apa hati kita. Menurut Syekh Abdul Qadir ini hati. Nah, di dalam hadis Bukhari kalau hatinya itu rusak, ya, di dalam hadis hati itu seperti darah yang menggumpal di dalam diri kita. Ketika hati itu rusak, maka rusaklah jasad dia. Kalau sholat kita itu hati kita tidak bersama dengan Allah, maka semua bentuk jasa dia seperti ruku, baca dan yang lain, maka selesai. Itu menurut saya Abdul Qadir Jilani tentang mana hakikat sholat. Nah, tadi kan bertanya kenapa sih orang yang setiap hari sholat sembahyang gitu ya, tapi kan ritualnya itu kan ruku, sujud itu kan sembahyang menurut saya. Tapi sholat sendiri punya definisi sebagaimana Marzuki katakan tadi, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Coba kita buka surat 29 Al-Ankabut 45. 29 Al-Ankabut 45. Surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau ada, jadi makna inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sholat itu ialah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang sholat tapi omongannya masih menyakiti orang lain, atau hatinya kan omongan itu dari hati, ya kan? Karena kedengkian, karena kirian, ya kan? Maka ketika dia ngomongkan orang lain, menghasut orang lain, pokoknya menyakiti orang, nah itu muaranya kan dalam hati awalnya, ya kan? Keluarlah dari mulut, bahkan tidak usah bicara bentuk mulut, bahkan pandangannya itu sinis saja. Dia kan ada orang mau buat baik aja, itu apa itu? Ya, pasti duitnya dari minta-minta. Kan jadi itu. Jadi cara pandang dan mulutnya sudah rusak, karena hatinya rusak. Maka kalau Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa sholat itu adalah hati, adalah bagaimana munajatnya hati, bersihnya hati. Hati ini yang harus dihilangkan bersifat keji dan mungkar.
Jangan-jangan hati ini masih kotor. Maka saya mengatakan keji dan mungkar itu kaitan dalam sholat bukan sekedar berzina, bukan, itu masih fisik. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu apa, mungkar itu apa dalam kaitan sholat, ya kan? Seperti itu. Hari ini banyak orang bersih jasa dia, jasanya bersih, mukanya bersih, ya kan? Tuh jenggotan pula, ini luar biasa. Tapi hatinya nggak jenggotan, gitu kan? Matanya nggak bersih. Nah makanya hari ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, berapa banyak orang yang melakukan sholat hanya mendapatkan riyadhah kalau hatinya masih kotor dan dengki, apalagi hatinya dilumurin dengan mensekutukan Tuhan. Makanya apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, apa yang disampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang disampaikan Al-Ghazali, bagaimana hati ini harus bersih dari sifat keji dan mungkar, dan ini tidak bisa dibersihkan dengan wudhu, ya kan? Maka orang, karena apa? Kalau hati yang keji, kira-kira kalau hati yang keji, kalau kita jilat anjing ya kotor, bersih, bisa gimana bersihin. Maksud saya gini, konteks keji dan mungkar itu bukan hanya fisik ya? Nggak ada unsur fisik, itu hati. Jadi bisa jadi suka ngasut orang, suka provokator orang, bawaannya dengki aja, dengki aja, terus iri, itu dari hati. Maka sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji ini bukan fisik, tapi dimulai dari hati. Makanya apa yang disampaikan dalam Sirah As-Sal dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwa sholat itu adalah munajatnya hati, ya kan? Ketika hatimu alpa dengan Tuhan, artinya nggak ada Tuhannya, ya kan? Nah kita nih kalau waktu sholat mungkin ya, waktu sembahyang nggak alpa dengan Tuhan, tapi setelah sembahyang kan alpa. Habis sembahyang kita baru keluar dari masjid dan ngomongin orang, si Anu itu, Ustaz Mazuki itu, udah baru, pastilah dia tuh boleh boleh apa, boleh korupsi, kan seperti itu. Jadi keluar dari sholat, nggak usah tidak keluar dari masjid aja, terawih itu sudah pandangan tuh melihat gitu loh, udah melihat ini orang, wah itu musuh saya, itu orang tuh nggak bilang sama sekali. Jadi hasut, bahkan kalau dia ketemu sendiri dia takut sebenarnya. Nah makanya hari ini wudhu kita belum menusuk ke hati, iman kita belum menusuk ke hati. Makanya sholat itu sebenarnya hakikatnya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka keji dan mungkar menurut Allah ini ya, menurut Quran itu 70, 19 sampai 23. Ini yang dimaksud keji. Apa sih yang dimaksud keji dalam sholat? Apa sih yang dimaksud mungkar dalam sholat? Gitu. 70 Al-Ma'arif ayat 19 sampai 23. Nah, apa sih yang dimaksud keji menurut sholat? Mungkar menurut sholat itu apa? Mari kita simak para hadirin yang berada di rumah maupun dimanapun berada. Coba kita cek di Al-Quran kita dalam surah ke-70, surah Al-Ma'arij ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Terus pada soal manusia itu. Jadi manusia itu memang sifatnya. Ya, kalau berkeluh kan, dia orang kaya tuh keluh. Ya, terus. Kemudian ayat ke-20, idza massahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Ya. Minal jinnat, salah ini. Oh, salah ini. 70 ayat 19 sampai 23. Ayat ke-22, illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi ulang dari awal coba. Harus di dalam perbuatan 70, 19 sampai 23. Ayat 19 tadi ada kesalahan teknis sedikit. Al-Ma'arij ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Terus idza masahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza masarul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir.
illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Ini syarat. Jadi sholat itu modalnya tidak berkeluh kesah dan tidak kikir. Ini penyakit di hati nih. Ya. Penyakitnya di hati. Saya mengatakan inna sholata tanha 'anil faksa wal munkar. Faksa itu keluh kesah saja. Saudara manusia. Keji itu kikir. Faksa wal munkar. Maka keluh kesah dan kikir. Ketika dapat nikmat dia lupa, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Jadi kenapa orang itu hatinya berbuat keji dan mungkar, ya kan? Suka ngomong ke orang, terus bahkan jangan dengan manusia, dengan Tuhan pun dia protes juga, gitu loh. Kenapa hidup saya seperti ini, ya kan? Karena banyaklah keinginan dia atau sesuatu kehidupan yang nggak sampai, maka dia terjadi keluh kesah. Maka apa yang dilihatnya, apa yang dipandangnya, semua negatif. Dia sembahyang tiap hari, tapi hatinya tidak sembahyang. Maka kata Allah, sesungguhnya manusia itu bersifat keluh kesah lagi kikir. Ketika dapat musibah dia berkeluh kesah, ketika dapat nikmat dia kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan musallin. Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya manusia ini, sholat itu sebenarnya bahagia. Kita menghadap Allah. Maka yang kembali ke Tuhan, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji. Maka hati kita benar-benar farahun, bahagia, tidak ada kekhawatiran. Maka ketika menghadap Tuhan tembus. Tapi kalau keluh kesah terus kita mengaruh dengan Tuhan. Nah makanya untuk sampai pun sholatnya dia bukan sholat sebatas sholat dia menghadap Tuhan saja, bukan saja tadi, tapi dalam kehidupan sehari-hari dibawa juga. Ya kan? Jadi ngefek ke perbuatan sehari-hari karena keluh kesahnya tadi. Makanya kalau sholat kan cuma paling 5 menit. Tahulah kalau di bawah waktu tambah sunat tuh 1 jam. Ditambah hidup kita 24 jam kurang 1 jam berarti 23 jam kurang tidur. Sisanya yang terjadi, ya kan? Maka sholatnya tidak membawa satu keefek ke dalam hidup itu. Makanya sebenarnya sholat itu pada akhirnya tidak berbuat keji dan mungkar. Itulah makna sholat. Makanya sebelum kita baca sholat itu kan di 2945 utlu ma uyal kitab wa aqimus sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Gitu loh. Waduh, ini banyak sering terjadi kita di lapangan sebetulnya. Bagaimana sering kita melihat orang sholat, namun ketika selesai ibadah, kadang-kadang belum selesai, belum keluar dari masjid, sudah saling menggerutu dengan pengurus masjid, menggerutu dengan imam dan lain sebagainya. Bahkan belum keluar ini. Masjidnya satu di kampung. Masjid satu. Bisa jadi 3 satu kampung. Karena tak baca. Iya. Namun ada yang sebagian bagi mereka yang tidak melaksanakan amaliyah sholat berdasarkan ayat itu, kami sebetulnya gini ya, kami tidak sholat, tetapi kami juga tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah itu bagaimana itu? Dia tidak sholat, tapi tidak melaksanakan, tidak sembahyang. Dia tidak sembahyang, tidak melaksanakan ritual ibadah sholat sembahyang. Namun beliau berlaku baik dengan tetangga, ucapannya selalu dijaga dengan baik, tutur katanya baik, dengan orang-orang sekitar dia baik. Itu seperti apa yang seperti itu? Itu apakah sholat, apakah sembahyang ya? Ya, sebenarnya ketika ada orang kan tidak kan sholat tadi kan definisinya tidak berbuat keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang ini dalam kehidupan sehari-hari dia tidak berbuat keji dan mungkar, dia selalu baik dengan orang lain. Tapi dalam faktanya dia tidak pernah ke masjid atau dia tidak pernah sembahyang lah, ya kan? Menurut saya itu baru hakikat dia lakukan, baru hakikatnya. Sedangkan kita hidup ini di dalam sholat itu ada nilai muamalah bin nas. Jadi ada 2. Oke lah, kita baik, tidak berbuat keji dan mungkar, kita berkelakuan baik dengan sesama masyarakat, ya kan? Karena pandangan dari Allah. Tapi ketika kita sembahyang itu atau sholat itu dalam pandangan orang gini, itu kan kelakuannya bagus, tapi dia nggak sembahyang gitu ya, dalam kelakuannya. Tapi kan nggak butuh sembahyang, karena sembahyang sendiri, sholat sendiri hari ini cari aja. Coba 2014, ya kan? Jangan terlalu dalam. Tafsirnya masing gitu, ya kan?
tunggu dulu Cak ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita sapa dulu pemirsa yang berada di rumah. Pada saat ini hadir Imas dari Cipanas, ya, lumayan jauh nih Cak. Ya. Ada Rini Oktarian Cipanas juga, ada Hendra Kirana, Diah Nurhaida Cianjur, ada Ustadz Jemi yang berada di Jakabaring, tidak jauh. Ada Elvin Julianto, ini dari Okuh kalau nggak salah aja, lumayan jauh-jauh ini. Dari Dalina Has, dari Pekanbaru juga ya. Ya, Dedi Jankis, Kang Kapuk Nyimak. Waduh, ini lumayan keren ini, ngeri-ngeri sedap nih Kang Kapuk. Kayak dipantau gitu kan. Iya, ini masalah kaki kalau bicara soalnya, tapi perlu digarisi ya, syariat. Tapi kan bicara hakikat saya Al-Quran kan. Ini ada Susiana Gani, Maulana Muhammad, Ahmad Kusim, dan Randy Wijaya dari Pampangan. Ini Ahmad Kusim paling menghadir Ustaz. Nak tanya, boleh Ustaz? Boleh. Bagi peserta diskusi kita. Bagi para hadirin jemaah yang berada di rumah, silakan. Yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jika kita sempat, kita jawab semuanya. Namun ketika tidak sempat, akan kita jawab di lain kesempatan. Oke, Pak Kiai Fauzan Thohir, kembali ke hakikat dari ibadah sholat yang sesungguhnya. Kita dimulai dengan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun setelah beriring waktu berjalan, apa yang disampaikan oleh Ustadz Fauzan Thohir, ternyata keji dan mungkar itu bukan hanya ritual fisik ya, bukan hanya efek di fisik, namun sejatinya keji dan mungkar itu munculnya dari dalam hati. Maka benar kata Syekh Abdul Qadir, sholat itu adalah sebenarnya hakikatnya hati. Kalau hatinya rusak, segumpal dan rusak, maka semua bentuk jasa dia itu hancur. Ya kan? Kan kita mau gebuki orang, menganiaya, mungkar, ya kan? Itu kan dimulai hati, ya kan? Jadi kalau hatinya kotor, hatinya merusak, maka keluar rusak dia. Maka sholat itu ialah, kalau saya Abdul Qadir dalam kitab Sirot, saya cuma meneruskan aja ya, tapi ditarik kesimpulan. Jadi sholat itu ialah, hakikat sholat ialah suatu munajat hati kepada Sang Kholik, ya kan? Artinya ketika hati itu alfa di setiap hari menghadap Tuhan, berarti jasa dia alfa. Dalam satu riwayat hadis, kalau hati itu ialah itu segumpal darah dan disebut hati. Kalau hatinya rusak, maka semua bentuk gerak sholat dan itu rusak. Maka tidak menimbulkan sholat usuh tadi. Tapi diulang sholat usuh. Jadi kenapa orang hari ini sholatnya nggak usuh? Karena sholatnya masih berbuat keji dan kan jawabnya seperti itu sebenarnya. Jadi konteksnya ke khusyuk. Jadi ketika kita tidak mampu melaksanakan sholat khusyuk, maka kita juga tidak akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan sholat kita. Ya, karena sholat itu definisinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika orang ini dalam munajatnya dengan Allah tidak usyuk, berarti keji dan mungkarnya masih bersarang di hatinya. Ya kan? Makanya Allah mengatakan di dalam surat 835, surat 8 Al-Anfal ayat 35, sholat mereka tidak lain siulan dan tepuk tangan. Tapi gitu loh Allah ngomong gitu. 835. Surat 8 Al-Anfal ayat 35. Silakan disimak di Al-Quran, para jemaah hadirin sekalian. Surah ke-8, surah Al-Anfal ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Salat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Berarti ada kan di zaman dulu, di zaman Muhammad ya, orang sholat itu depan Ka'bah. Ini depan Ka'bah ya, banyak nggak orang hari mau depan Ka'bah sebanyak? Bukan hanya dulu, lebih abdul sama sekarang ini kan. Jadi sholat mereka di depan Ka'bah hanya lain siulan dan tepuk tangan.
dianggap oleh Allah dan itu azab. Artinya sholat orang ini, kenapa Allah sampai ayat ini keluar ngunjur ya 835? Karena sholatnya nggak paham, nggak dimulai dari baca kitab, ya kan, seperti itu. Nah, sahabat Facebook dimanapun, saya nggak bicara tentang syariat ya, fikih. Fikih hari ini kan, aku ingatkan kata Imam Syafi'i, fikih hari ini harus berterus sesuai dengan geografi dan tempat. Ya. Tapi kita bicara tasawuf, bicara hakikat, ya kan, intisari daripada gerak itu apa, sujud itu apa. Makanya saya lebih banyak membahas hakikatnya dari pemikiran kitab Aslol, Syekh Abdul Qadirani, Al-Ghazali atau Ibnu Athaillah. Nah, saya mencoba untuk membandingkan pemahaman dan ayat ini jalan keluar di dalam ceramah bahwa sholat itu sekitar Ka'bah hanya curah dan tepuk tangan. Nah, sholat seperti ini jelas tidak usuk ya. Sholat seperti ini berarti masih tidak paham. Sebenarnya menurut Allah sholat itu berat loh ya. 2:45 berat loh, Allah yang bilang, ya kan? Surat 2, 45, 46 ya. Surah Al-Baqarah ayat 45. ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Jadi sabar dengan salat itu kadarnya sama, sungguh berat. Sabar pun tidak punya kadar. Sabar itu ada orang berkata, tapi kapan sih saya sabar? Sampai kapan sih berhenti sholat? Saking berat tuh dua itu. Sabar dan sholat itu berat, kata Allah. Nah, kalau kamu nggak ada bisa sabar itu berat, sholat juga berat. Dan sabar itu berat, makanya sholat itu dibutuhkan balik dewasa dalam jiwa, bukan dewasa dalam bentuk jasa dia ya kan? Jadi sabar dan sholat itu berat, kecuali apa itu? Illa 'alal khashi'in. Khashi'un, Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. kecuali khusyuk dan menjaga khusyukan itu. Anu lah ya. Surah 23 Al-Mu'minun 1 sampai 3. 23. Nah, surah 23 Al-Mu'minun 1 ayat 1. Ya. Surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Belum lagi kan? Beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang ngapain terus? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi orang beriman tuh, orang beriman itu cirinya ialah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nanti kita kan yang dimaksud mukmin itu beriman tuh kayak mana sampai dikatakan khusyuk sholatnya? Ini agak lumayan ini. Saya narik nafas panjang nih. Sebab kategori keimanan mulai dari saya belajar dari SD, MTS, Aliyah, iman itu ada rukunnya itu. Ya, rukun iman ada 6. Rukun iman. Dan ini tidak termasuk bagian dari rukun. Iya. Kita lanjut saja lah. Ayat ketiga di surah Al-Mu'minun ayat ketiga. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tiada berguna. Oke. Kak Maduki, ya. Syarat untuk sholat hakikat, ya, itu 3. 1, benar-benar mukmin. Yang kedua, modalnya harus muttaqin. Yang ketiga, modalnya muhsinin. Ini syarat. Pertama, syarat menjadi orang apa? Sholatnya tembus dengan Tuhan. Syarat khusyuk pertama, 1, beriman benar-benar mukmin. Berimannya menurut Quran ya. Yang kedua, bertakwa. Takin ya, takwa menurut takwa syaratnya. Dan yang ketiga, ikhlas. Bukan, muhsinin. Kenapa? Karena syarat untuk sholat 3 ini adalah menyatu dengan Tuhan. Dan ketika kita nyatu, ruku, sujud itu bersama Tuhan. Makanya beruntunglah orang-orang mukmin yang menjaga sholatnya. Karena yang beserta cuma 3. Selain sabar ya. 1, Allah beserta orang yang sabar. Allah beserta orang yang takwa. Allah beserta orang yang mukmin. Dan Allah beserta dengan orang yang berbuat baik. Coba bacanya surat 16:18. Maka saya bilang
16 ya? 16 128 yang beserta ya. Surah An-Nahl ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita kan dekat aja. Ya. Kalau beserta, Allah beserta. Berarti menyatu. Bersama. Allah beserta orang yang bertakwa. Dan Allah beserta orang yang muhsinin. Artinya Allah masuk kepada orang yang bertakwa. Allah masuk orang yang muhsinin. Berarti dua sifat ya? Ya. Artinya sholat ini sesuatu yang tinggi loh, Cak. Untuk bisa sampai sholat yang sebenarnya benar-benar sholat yang menjadi khosyih, benar hubungan terjaga tadi, dia harus punya dua modal dulu nih, takwa berbuat baik. Mari kita lihat surat 2 ayat 1 sampai 5. 2 ayat 1 ya. 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 1. Ayat 1. Alif lam mim. Alif lam mim. Terus Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Petunjuk bagi yang bertakwa. Ciri yang bertakwa juga yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang bertakwa yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Ciri orang bertakwa beriman dengan gaib, terus yang mendirikan sholat. Sholat dulu apa takwa dulu? Sholat dulu nih. Hah? Takwa dulu apa sholat dulu? Mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat. Jadi kan takwa itu ialah ya betul. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa aqimu sholat. Jadi takwa dulu apa sholat dulu nih? Takwa dulu. Berarti tinggi takwa apa tinggi sholat? Tinggi takwa. Tinggi sholat. Untuk sampai sekolah, maka as-sholatu imaduddin wa itaroka takdin. Saya kan kamu pesan kamu tuh. Iya. Sholat itu 3 kali kamu nggak sholat kafir, kamu sholat musyrik. Karena sholat ini pengajaran terakhir pertemuan dengan Tuhan sebenarnya. Untuk sampai sholat sebenarnya khosyun, lu harus punya ladang takwa, ya kan? Tingkah laku yang bagus, ya kan? Pelit nggak bisa sholat, ya kan? Maka yang beserta itu adalah takwanya. Makanya di situ itu kan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina takwa muttaqin yaitu alladzina yu'minu bil ghaib wa yuqimunas shalat. Orang-orang bertakwa itu ialah mendirikan beriman enggak? Gaib. Yang kedua mendirikan sholat. Berarti modal pertama untuk sholat apa? Takwa. Ya. Yang kedua saya katakan tadi, modal kita sholat dengan Tuhan selain takwa, muhsinun. Surat 31 1 sampai 3. 31 sampai 3. Ya. Surah Luqman ya. Ya, Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Luqman, surah ke-31 ayat pertama. Alif lam mim. Sama, tadi kan. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsinin. Lalu kan, muhsinin itu apa? Terus lanjutkan surah ayat keempat. Alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang muhsin itu cirinya apa? Alladzina yuqimu shalah, mendirikan salat. Kalau kalimat alladzina itu penjelasan aja. Lihatlah. Ma huwal muhsin alladzina yuqimuna shalat, ma huwal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat. Oke? Memang tak sembunyikan selama ini. Jadi untuk kita bisa sholat khosyun dan menjaga kehusuan itu yang bisa terus, modal pertama takwa dan berbuat baik. Karena takwa berbuat baik adalah menyatu dengan Tuhan. Ketika menyatu dengan Tuhan, rukumu bersama Allah, sujudmu bersama Allah, ibtidalmu bersama Allah. Nah hari ini kenapa? Karena hatimu bersama Allah. Karena Allah, kan kata si Abdul Qadir Jilani, sholat itu adalah munajat hati atau jiwa berhadapan dengan Allah.
Tapi kalau jiwanya kotor, jiwanya nggak takwa, jiwanya nggak mumin, jiwanya nggak muslimin, jelas sholatnya tidak lain hanya siulan dan tepuk tangan. Jadi modal kita dari awal itu, maka saya bilang as-sholatu imaduddin wa intaroklah tarokdin. Itu luar biasa. Apabila kamu menegakkan sholat, menegakkan agama, menegakkan din, aturan. Tetapi ketika kamu tidak mau sholat, berarti meruntuhkan din, ya kan? Tapi hari ini sholat yang kita pahami, ruku sujud tidak sama Tuhan. Kita sujud tidak bersama Tuhan, kita ruku tidak bersama Tuhan, bahkan kita kunut bacaan tidak bersama Tuhan. Selesai sholat masih kita ngomongkan orang, ya kan? Seperti itu. Apalagi setiap hari daim itu formalitas. Hanya formalitas, upacara setiap hari Senin dan Kamis itu. Kalau upacara kan, kalau kita upacara tuh sekolah, ya sudah selesai upacara itu, Melepas kewajiban. lepaskan kewajiban. Makanya para ulama dulu kalau sholat itu luar biasa. Saya bisa katakan bagaimana sholatnya Rumi. Rumi itu sholat bukan berbeda dengan sholat kamu, sholat gini-ginian. Tapi ketika Rumi mengatakan dia tari berputar itu lagi sholat, ya kan? Tapi ada yang berani ngomong itu. Saya mengatakan hari ini Rumi itu sholat loh. Sholatnya kayak mana? Tuh tari dia. Kira-kira kalau di masjid sholat kayak itu kayak mana? Tarian sufi yang Tarian sufi itu sholatnya Rumi, bukan gini-gini. Ada nggak seorang ulama ada juga mengatakan sholat gini, meditasi dengan duduk saja. Semua gerakan sholat itu ada meditasi. Tapi kalau si Jalaluddin Rumi karena love, cinta adalah titik luar biasa ke Tuhan, maka dengan tarian itu ya kan? Seperti itu. Orang kalau zaman sekarang mungkin nggak tahu ya, menurut kan musiknya kayak gitu kan? Iya. Mungkin zaman sekarang orang kalau di Bapak Tripik itu di kampung lupa dengan waktu dia, ya kan? Saking bercintanya dengan nggak tahu bercinta ke siapa itu kan? Cara bercintanya. Orang nggak dipanggil aja dari ujung 10 kilo datang aja cintanya dengan siapa gitu kan? Ya kan, idolanya. Nah kalau orang cinta, makanya kita sholat tuh harus mengenal yang kita cinta itu, ya. Tidur pun ketika itu. Maka azan pun juga berbeda. Ada azan syariat yang dipanggil 5 waktu sekali, tapi ada azan hakikat, adanya di hati. Maka adanya setiap kehidupan, setiap detik dia sholatnya terus menerus. Itu sholat daim. Luar biasa. Ya, seperti itu. Sungguh luar biasa kajian kita pada sore hari ini, cukup membuat kepala saya panas. Ya, cukup membuat kepala saya panas. Ini ada beberapa teman yang baru hadir. Ada dari Ahmad Mandra, Assalamualaikum malam hadir, terima kasih. Dari Sulaiman Yulimar, Assalamualaikum Ustaz, Riau hadir tapi terlambat, tidak apa-apa, lebih terlambat daripada tidak sama sekali. Ada dari Pekanbaru Nelvia, dan ada Aci Ida Royani dari Pampangan. Iya. Kembali kita sholat. Tadi lebih banyak menyinggung tentang khusyuk. Sesungguhnya begini ya, dari definisi secara harfiah, banyak mengatakan khusyuk itu seperti ini loh, tidak mengingat apapun kecuali ingat Allah. Khusyuk itu seperti ini loh, seperti ini. Sehingga banyak pendefinisi-definisi yang berbeda. Jadi khusyuk itu apa sih? Nah, Allah kan gitu. Tentunya yang saya bingung khusyuk itu seperti apa yang menurut Al-Quran, sehingga kita ini bermodalkan yang betul-betul modal ini bisa dipergunakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bermodalkan surat khusyuk sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz Marzuki. Khusyuk itu kalau diartikan fokus itu tumanina. Aduh, Allahu Akbar. Diulang lagi. Ya, tapi hatinya kan terganggu, bukan gerakannya, tuh hatinya terganggu. Ada yang sholat, belum ini sekali lagi kan? belum ini kan? Sampai 2-3 kali masih belum dapat. Sampai diukur loh, apa kiloan meter. Ya kan? Iya. Jadi definisi khusyuk itu dalam bentuk gerakan disebut tumanina. Padahal khusyuk di sini ialah kita usah jauh-jauh dengan Quran, ya kan? Khusyuk itu hati, khosyian itu takut kan? Bahasa Indonesianya khosyian itu takut. Maka khusyuk itu takut. Nah maka di surat 245 tadi menurut saja surat 245 tadi kan, ilal khosyiun tadi, ya kan? Kita ambil situ. Nah 45, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, terus
surah Al-Baqarah ayat 45. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti orang berhari berebut untuk usuk gitu ya? Iya. Tapi definisi usuknya definisi masing-masing lah. Tidak jelas. Tidak jelas. Nah, kan kemudian ya, penjelasan makwal khusyuk kan juga 46-nya. Allazina dijelaskan. Coba. Surah Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yazunnuna annakum mulaqu rabbihim wa annakum ilaihi raji'un. Kan dijelaskan oleh Allah, makwal khusyuk allazina. Ya kan? Allazina apa itu? Allazina Yaitu yazunnuna, ya kan? Dia takut. Yazunnuna bahwa seakan-akan Tuhan itu sudah dapat kita loh ya. Ya kan? Karena orang ini ketemu Tuhan nih, ya, seakan-akan allazina mulaqu ilqa, terantai dengan Tuhan. Yazunnu mulaqu rabbihim, rabbun ya. Terus dan orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, ketemu Tuhan beneran nih, mulaqu, ya. Terus dan bahwa mereka akan kembali kepadanya, wa annakum ilaihi raji'un. Kembali. Makanya sholat yang dikatakan hati menurut Syekh Abdul Qadir Jilani dalam dalam kitab Silah As-Soleh mengatakan ketika dia khusyuk itu dia akan dia seakan kembali dengan Tuhan dan semakin cinta dengan Tuhan. Ya kan? Maka Maula Sunan Jati ketika dia setiap malam sholatnya itu sampai sholatnya dia itu saking bercinta dengan Tuhan itu sampai ke Cina. Kita sholat hari ini apa? Kebut-kebutan satu. Ya. Karena saking gak usuk ya gitu itu seperti itu. Ya kan? Ya kan? Maka sholat itu yang usuk apa? Aku takut tidak mulaku lebih. Satu. Ini dalam bentuk sholat kita harus dibawa seakan-akan, bukan seakan-akan. Makanya kalau orang sholat itu harus kenal dulu Tuhannya. Bayangkan Tuhannya itu. Kita nggak kenal. Misalnya kau mencintai seorang perempuan, tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau lihat fotonya sama sekali. Gimana kau bisa mencintai? Kita mencintai karena kita kenal dengan Tuhan itu. Makanya awaludin ma'rifatullah. Ya. Tadi kan as-sholatu imanuddin wa ta'ala dalam tasawuf mengatakan awaludin ma'rifatullah. Kembali lagi ke itu. Bagaimana kita mau sholat benar? Ya, kalau kita nggak kenal dengan Allah, awal dari din itu adalah mengenal Allah. Siapa Allah itu? Nah, karena kita kena sholat menghubungi Allah. Nah, Allah ini siapa? Harus kenal. Maka dikenalkan oleh ulama-ulama dengan sifatnya. Contoh, sifatnya zatnya kasih sayang. Kita tunjukkan bahwa bisakah kita sholat dengan tergesa-gesa terus habis itu nyabu di pohon, nendang kucing habis itu sholat? Nggak bisa. Kan mengenali sifatnya dulu zatnya. Oh, Allah itu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti kita ngadap sang maha kasih sayang. Kita sholat habis marah dengan istri, gebukan dengan istri, atau bertengkar dengan istri, sudah nggak kasih sayang, lo ngadap dengan Tuhan. Nggak ada gitu. Nggak dibutuhkan usul. Jadi usul itu dibangun sebelum sholat. Ya, sebelum sholat. Bukan pasca sholat. Bukan pasca sholat. Jadi usul itu dibangun sebelum sholat. Setelah sholat dia usul. Setelah sholat dia lebih usul lagi. Makanya sholat itu definisinya mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Dia khusyuk sebelum sholat, dia khusyuk dalam sholat, dan dia khusyuk sesudah sholat. Cak Mazuki sembahyang, habis bertengkar dengan istri, terus habis bertengkar dengan istri, terus dengan azan langsung berhenti, langsung sholat. Kira-kira yang Cak Marzuki hadapkan sang maha kasih sayang tadi terkait sayang, kira-kira sang kasih nyengir aja dia ini orang kurang ajar benar, ya kan? Jadi kasih sayang, jadi mengenal Allah itu kan pertama kali mengenal sifat dulu, ya kan? Zat, masukkan zat Allah ke dalam diri kita, kasih sayang. Masukkan sifat Allah kepada kita, kurangi sifat apa? Iri. Nah, ketika kita ini lama-lama wujud aja. Nah, disinilah ketika orang ini di surat 24546 itu, kenapa dia berkata ausun alladzina yazunnu mulaqu rabbihim, orang ini sudah ketemu Tuhan. Jadi dia bertemu Tuhan sekali. Maka setiap dia melakukan sholat dia selalu terbayang-bayang sekali. Kalau orang sudah kenal dengan pacarnya, ya, walaupun nggak ketemu dia terbayang nggak buka pacarnya. Oke? Nah, kenapa surat 245 ini sangat berat? Orang ini sudah ketemu Tuhan. Jadi saya susah mengonek aja. Ini kan? Iya kan? Iya. Kalau sudah ketemu Tuhan, ya, waktu sholat itu pertama kali, maka ketika dia lakukan sholat itu dia menyazunu mulaqu rabbih. Dia terbayang dengan Tuhannya.
Ya, sekarang berarti dulu sifat-sifat Tuhan. Nah, artinya sholat hari ini kenapa kita belum bisa usul? Karena kita nggak kenal Tuhan juga, dan kita tidak menjadi sifat-sifat Tuhan juga. Kelakuan kita juga luar biasa. Sifat-sifat wudhunya belum dikerjain juga. Sifat wudhu itu apa kalau saya bilang? Lebih banyak ketakwanya. Wudhu itu takwa, beriman, dan muhsinin. Itu wudhu, hakikatnya. Iya, luar biasa. Ustadz Fauzan Thohir. Sebetulnya dari teman-teman di Facebook, saya rasa dan saya yakin mulai panas. Sore hari ini kajiannya lumayan cukup. Kalau saya bilang daging semua nih. Sebenarnya daging. Tapi daging ini, daging soalnya kita kalau hari dihentikan seperti ini, kita 20% ya. Iya. Baru dapatnya 20%. Bagaimana kalau dagingnya sampai 100%? Bercinta itu kalau kita sudah ketemu sang maha cinta itu, bukan sekedar asa saja. Maka si siapa Rumi, Fahri, itu kayak gitu. Itu kan di sekarang banyak tuh. Tapi kan kita nggak tahu hakikat makna itu. Itulah sembahyangnya Rumi kalau kata, ya kan? Seperti itu. Makanya sholat hari ini, sembahyang hari ini itu ada 5 waktu, ada 7 waktu, ada 3 waktu. Tapi Rumi cara bercinta dengan Tuhan gimana? Ya, aduh, ini kajiannya seperti kajian dalu ini. Tapi kan ini buka aja, minimal kan tahu. Jadi kalau bicara sholat syariat, Ustadz Marzuki kita nggak usah bahas. Aku yakin pengajian ibu-ibu itu berjalan. Saya pesan Habib Lutfi bin Yahya dengan saya, Ustadz, antum nggak ngisi di TPRI? Iya, saya bilang. Ya, Habib, kamu kalau di TV jangan bahas lagi lah tentang apa kunut itu, biar kayak kampung aja yang menyampaikannya. Sudah ini pesan dari Maulana Habib Lutfi. Jadi Habib Lutfi bilang, mulai sampaikanlah Ustadz di TV itu bagaimana hakikat sholat, ma'rifat sholat, jumlah gitu. Dan ini jarang disampaikan. Dan umat Islam harus ngerti ke dasarnya ini. Jangan sampai kita ribut dalam bentuk apa kulit saja. Nah itu biarlah kiai-kiai kampung sudah dibahas kunut-mengkunut. Tidak musim lagi kita bicara kunut-mengkunut itu bagaimana kita bercinta dengan Tuhan. Itu pesan Habib Lutfi dengan saya. Nah seperti itu. Nggak tahu saya dipesan kayak gitu. Jadi silakan sampaikan di TPRI, Ustadz isi TPRI, sampaikan seperti itu. Kalau saya udah tua, mungkin ilmu pemahaman saya tentang Al-Quran itu agak kurang. Gitu Habib Lutfi bin Yahya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Pekalongan. Luar biasa. Karena gini, Gusmin Al-Floso itu juga, Gusur juga begitu. Jadi hari ini ilmu-ilmu seperti orang-orang kuanggap wali ya setelah mati. Tapi saya kayak wali setelah mati. Tapi di waktu kehidupan bersama mereka bersamamu, kita nggak kenal itu wali gitu. Wali itu setelah mati. Muhammad dikatakan Busuri itu setelah mati. Kenapa kita nggak kenal dengan orang bersama wali dalam kehidupan kita? Gusur itu kan dikatakan wali kan, tapi setelah waktu bersama-sama dia kita tahu kalau dia wali. Tidak disadari. Nah, sekarang ini harus tahu bahwa kita bersama itu. Nah ini yang luar biasa. Banyak kejadian-kejadian di zaman Gus Dur yang menceritakan murid-murid bersama dia. Ya kan, Gus Dur tuh gini, jangan cuma gini, seperti itu. Nah itu kan. Oke. Ini ada hadir lagi, Cak. Lumayan rame sore hari ini. Ya kalau bahas sholat. Ada Maileni dari KM 12. Ada Praja Nugraha yang baru selesai wisuda. Ya, wisuda. Dia lagi mulai juga tuh. Ya. Ada Nelvia, mantap Cak, seneng dengarnya, nyimak terus ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bengkulu hadir, ada Fauzan doang hadir Bausa, terima kasih. Ada Hashim, ada AA Ajang dari KM 12. Ada Rini Oktari Mantul Cak. Ada Neni Sumarni, ya benar banget Cak, terima kasih. Sebetulnya agak lumayan panjang bahasan kita pada sore hari ini, namun terkendala oleh waktu. Mungkin para teman-teman, para sahabat di rumah juga lagi siap menyiapkan untuk berbuka puasa, dan kami di sini juga sama ingin menyiapkan berbuka puasa juga. Sekarang sudah menunjukkan pukul 6, sebentar lagi akan azan. Terima kasih. Mungkin untuk closing statement, Ustadz Fauzan, untuk kita mendapatkan hakikat sholat, hakikat khusyuk, kiat-kiatnya seperti apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mencapai itu semua.
aplikasikan takwa, benar-benar takwa, aplikasikan benar-benar muhsin, ya kan? Terus usahakan setiap, saya nggak bahas baca nih, ini kalau kita ruku itu seperti apa, sujud itu seperti apa, saya bicara masih kita 20% loh, tentang sholat sendiri, definisi sholat ya, bagaimana geraknya. Nah jadi artinya sholat itu biar usuk satu, ya kan? Kita mengenal dulu ya, siapa yang kita sembah itu. Kalau kita nggak kenal wujud pertama kali, minimal mengenal sifat-sifat, ya kan? Salah sifat Tuhan itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan diawali kebaikan tuh. Asma, nggak yang sederhana aja. Tuhan itu maha kasih sayang. Bisa nggak kita lakukan sholat menghadap Tuhan kalau kita di dalam diri kita, hati kita, pikiran kita penuh dengan dengki, iri, hasut, dan kasih sayang. Maka hari ini kenapa sholat kita semua nggak usuh atau ngelamun? Karena dipenuhi dengan duniawi, ya kan? Maka kalau bahasa di dalam surga akhirat, kata-katanya salam. Wah, baca isi Quran. Orang kalau dalam akhirat dikatakan surga, maka berkumpul orang-orang di surga itu berkata tidak lain kata-katanya salam. Kasih sayang. Nah, kita sedang bercinta dengan Tuhan. Ini bukan urusan dunia loh. Ketika kita menghadap dengan Tuhan, jiwa kita, raga kita, jasad kita, zahiriyah, itu kita menghadap dengan jiwa kita, jasad kita. Itu sedang alam akhirat, sedang bercinta dengan Tuhan, ya kan? Nah artinya Ar-Rahman Ar-Rahim itu baik pikiran, perbuatan, darah, daging, semuanya dalam bentuk kasih sayang. Nah ini harus mengenal ini dulu, ya. Jadi ada, saya kalau diceritakan panjang, dari sifat kasih sayang luar biasa gitu kan, seperti itu. Tapi hari ini kenapa ketika takbir pertama Allahu Akbar, ya kan? Allah Maha Besar, itu arti maknanya tidak ada kegiatan yang besar, tidak ada jual beli yang paling besar. Ketika saya menghadap, saya lagi bercinta coy. Kalau kau bercinta dengan istrimu yang pertama, yang dulu, kira-kira mau nggak diganggu? Nggak kan? Nah waktu Allahu Akbar, ini mulai percintaan, Allahu Akbar, maka urusan dunia itu hilang semua. Gue lagi bercinta dengan Tuhan, saya lagi jual beli dengan Tuhan, maka Allah Akbar, Allah Maha Besar. Bukan itu arti, maknanya tidak ada perhubungan yang paling besar, tidak ada jual beli yang paling besar, adalah jual beli cintaku dengan Tuhan. Itu mahabbahnya. Itu baru takbir pertama loh, Cak. Ya kan? Belum ke rukuk sujud, gitu kan? Takbir pertama aja sudah baru ketiga. Kenapa takbir terus letakkan Imam Syafi'i seperti ini? Terus kenapa diletakkan ke telinga? Kenapa letakkan itu? Ada makna semua dalam usul, ya kan? Dan itu jelaskan dalam itu. Jadi kita membangun dari batin. Nah, nanti jasadiyah kita bangun hakikatnya juga. Jadi ada sholat hakikat bentuk batiniah, hati, mengolah hati. Yang kedua, mengolah hakikat dari bentuk jasadiyah. Ruku itu apa? Sujud itu apa? Bagaimana sujud matahari kepada Yusuf? 11 bintang sujud kepada Yusuf bagaimana? Kalau satu ayat saya berikan, coba 2435, 2441 coba. Ini ayat aneh. 24 surat 24 An-Nur ayat 41 coba. Contoh satu ayat. Ya. An-Nur ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi. Burung dengan mengembangkan sayapnya, masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Itu sembahyang kan? Bahasanya juga sholat bukan sembahyang kan? Saya turunkan dulu. Coba di Arab, lihat. Saya ini kan penerjemah nggak ada juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yusabbihu lahu manis samawati wal ard wat tayru sofat. Sofa. Nah, ada sof kan? Wasofa terus. Wa kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima taf'alun. Wa tayru alimu loh, Cak. Mengetahui cara sholatnya dan tasbihnya. Lu udah dari Tuhan nggak sholatnya? Iya. Burung tahu cara sholatnya. Siapa yang ngajarin? Allah. Maka di surat 241 ini tantangan buat manusia yang berakal hari ini, buat ulama hari ini. Burung dia dari sholatnya, tasbihnya, wa'alamu sholatahum, wassof. Itu sof tuh. Dan kalimat sof itu, maka kalau lihat burung ya lagi bertepak ada, Cak,
mungkin kalau di Pamangan ada burung pindah daerah tuh. Banyak kan? Iya, Itu lagi sholat kan? Itu sob namanya. Itu sholat burung. Jadi burung itu sholat ketika ngembang sayap bergerombongan berjamaah. Jadi waktu Rasulullah melihat sholat berjamaah itu dari posisi burung loh.